Yang ketiga adalah era klasik. Nah, era ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, dalam era ini psikologi sosial sudah mulai matang karena sudah ada tokoh-tokoh yang mendasari sebelumnya. Pada era ini juga para pemerintah itu banyak menginvestasikan dana untuk meningkatkan dan juga membantu psikologi sosial sehingga semakin kuat dan menemukan identitasnya. Jadi, pemerintah itu sangat mendukung untuk peningkatan kajian-kajian psikologi sosial seperti itu. Nah, karena ada dukungan dari pemerintah dan juga dari masyarakat dan lain sebagainya, akhirnya muncul berbagai teori dan juga tokoh. Beberapa diantaranya adalah Gordon Allport yang melakukan riset tentang prasangka atau prejudice dan juga stereotype. Yang kedua adalah Solomon Asch dengan risetnya tentang conformity dan juga person perception. Yang ketiga adalah Leon Festinger yang melakukan kajian tentang kognitif disonansi dan juga sosial komparasi. Kemudian yang keempat ada Fritz Heider, dia melakukan riset tentang atribusi. Jadi teori atribusi dan juga teori keseimbangan atau balance theory. Kemudian ada Kurt Hofland. Dia melakukan riset tentang attitude dan juga persuasion atau persuasi. Dan yang terakhir ada John Thibault dan Harold Cayley. Mereka melakukan riset tentang social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada era confidence and crisis. Jadi dalam era ini, psikologi sosial itu banyak melakukan pengembangan dalam hal riset mereka. Jadi mereka banyak melakukan ekspansi yang mencakup berbagai ranah. Beberapa di antaranya adalah mereka mempelajari tentang bagaimana sih orang itu berpikir dan juga bagaimana sih orang itu merasakan tentang diri mereka dan juga orang lain. Kemudian psikologi sosial ini juga mempelajari tentang interaksi antara individu dalam kelompok dan juga mengenai problem-problem sosial. Jadi ini lebih ke permasalahan dalam kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir, psikologi sosial ini juga melakukan ekspansi dalam hal kajian tentang agresi, kemudian ketertarikan fisik dan stres. Nah, itu kenapa kalian akhirnya kenal namanya teori cinta, kemudian perilaku menolong dan lain sebagainya. Nah, tetapi di satu sisi memang psikologi sosial ini melakukan pengembangan yang sangat banyak, tetapi ternyata di sisi lain di balik keberhasilannya era ini itu muncul juga perdebatan. Jadi muncul sebuah perbedaan pemahaman terhadap penggunaan metode eksperimen di laboratorium. Karena kenapa? Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah yang pro dan yang kedua adalah yang kontra. Jadi yang pro ini berpendapat bahwa eksperimen di laboratorium ini sebenarnya sudah mewakili data di masyarakat. Jadi sebenarnya diterima dan juga valid. Tetapi kelompok kontra, mereka berpendapat bahwa riset ini hanya dilakukan di laboratorium. Jadi sebenarnya laboratorium ini nggak bisa mewakili masyarakat seutuhnya, tidak bisa mewakili kehidupan sosial di luar sana, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah era pluralisme. Nah, dalam era ini sebenarnya pertikaian di era sebelumnya ini masih ada dan masih berlanjut. Nah, kemudian akhirnya masuk ke era pluralisme. Nah, di era ini ada beberapa aspek yang menyebabkan era pluralisme ini terbentuk seperti itu. Nah, ada 3. Yang pertama adalah dalam hal metode penelitian. Metode penelitian ini akhirnya menjadi berkembang karena adanya berbagai variasi aspek perilaku manusia yang
dikaji. Jadi kalau sebelumnya hanya beberapa aspek kajian, nah dalam era ini banyak aspek-aspek perilaku yang dapat dikaji, sehingga akhirnya berbagai metode penelitian pun muncul, karena kan belum tentu aspek perilaku A dapat dikaji dengan metode penelitian yang ada, seperti itu. Kemudian aspek perilaku yang dikaji dalam era ini itu tidak hanya mengenai tentang berpikir, kemudian merasa, keinginan, dan juga tindakan sebagai objeknya, tetapi ada pengembangan yang lebih mendalam, yaitu pada era ini para peneliti sudah dapat mengaitkan dengan emosi dan juga motivasi. Jadi riset dalam psikologi sosial ini tidak hanya terpaku pada perasaan, pikiran, tindakan, tapi juga pada emosi dan motivasi. Nah, kedua hal ini menjadi faktor penentu pada aspek pikiran dan juga tindakan. Jadi karena ada tambahan ya mengenai emosi, motivasi, dan juga akhirnya menuju ke arah pikiran dan tindakan, akhirnya riset yang dilakukan dalam era psikologi sosial ini semakin kaya, seperti itu. Jadi metode penelitian sebelumnya itu tidak dapat mencakup aspek-aspek tersebut, sehingga akhirnya diciptakanlah berbagai macam metode penelitian yang lebih. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya teori-teori kognisi sosial. Nah, teori-teori ini mendorong adanya kajian yang mengkaitkan dengan disiplin ilmu lain. Jadi sebagai contoh ya, karena kalian mengetahui tentang kognisi sosial, maka kita akhirnya juga akan membahas dikaitkan dengan kajian yang lain, sebagai contoh ilmu komunikasi, kemudian neuroscience. Nah, itu kan juga bisa dikaitkan dengan kognisi sosial, seperti itu. Dan yang terakhir adalah munculnya perspektif psikologi sosial yang lebih internasional dan multikultural. Jadi, dalam riset psikologi sosial sebelumnya, para peneliti hanya terpaku pada negara mereka, yang mana negara Amerika, seperti itu. Jadi hanya terpaku pada budaya Amerika dan masyarakat Amerika saja. Tapi karena perkembangan ilmu itu semakin banyak, semakin berkembang, kemudian juga adanya munculnya era globalisasi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya perspektif psikologi sosial ini tidak hanya seputar tentang masyarakat di Amerika saja, akhirnya lebih mengglobal. Karena apa? Ternyata mungkin hasil riset A di Amerika itu akan berbeda hasilnya apabila riset itu dilakukan di Asia ataupun di Eropa, seperti itu. Nah, selain itu juga karena riset sebelumnya itu hanya seputar budaya di Amerika saja, ini ada berbagai macam kajian yang bisa dilakukan di Amerika dan juga Eropa dan juga Afrika, karena setiap benua, setiap negara itu memiliki budaya dan kultur yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai sejarah-sejarah psikologi sosial. Nah, kemudian untuk teori dan perspektif dan juga metode penelitian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.